Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saya mempunyai banyak roti ya. Roti ini roti pemberian karena lebaran, dan ini menjadi roti kesukaan saya. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita mempunyai banyak roti, ini membuat saya dietnya gagal, diet saya. Karena apa? Ngemilnya roti terus, roti. Dan kemudian roti ini menjadi kebutuhan setiap orang. Kalau di tempat kita di negara Indonesia ya nasi. Kalau di daerah, mungkin daerah lain budayanya makan roti ya roti. Itu menjadi kebutuhan utama. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang roti hidup. Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan pernah lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan pernah haus lagi." Meskipun kamu sudah ketemu saya, melihat saya, tetapi kamu tidak percaya juga. Saudara-saudari yang terkasih, kamu harus tahu bahwa Bapa telah memberikan segalanya kepadaku. Dan setiap orang yang diberikan kepadaku akan kuselamatkan. Tidak ada satupun yang tidak kubangkitkan. Aku hanya melakukan apa yang dikehendaki Bapakku. Yaitu kehendak Bapakku adalah tidak ada satupun yang diberikan kepadaku akan binasa. Semua akan kubangkitkan. Saudara-saudari yang terkasih, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Saya mempunyai pengalaman. Suatu saat ada satu keluarga yang bukan Katolik tiba-tiba menjumpai ketua lingkungan, dan ketua lingkungan itu memberitahu kepada saya bahwa pimpinan keluarga itu, seorang bapak itu meninggal dan mau dimakamkan secara Katolik. Saya bingung, padahal keluarga itu tidak ada satupun yang Katolik. Lalu ketua lingkungan cerita bahwa sebetulnya bapak itu dulunya Katolik, tetapi entah kenapa dengan istrinya tidak cocok, kemudian pisah. Istrinya juga Katolik, dia dari keluarga Katolik juga, dan kemudian dia pisah dengan istrinya. Maka kemudian dia menikah dengan istri yang kedua, dan istri yang kedua ini mempunyai beberapa anak. Dan saudara-saudari yang terkasih, dengan istri yang pertama tidak punya anak, dan sudah tidak tahu kemana istri yang pertama, padahal dulu mereka menikahnya di gereja Katolik. Lalu semenjak mempunyai istri kedua ini, ya, bapak ini kemudian tidak pernah lagi ke gereja. Dia tidak pernah menengok lagi rumah Allah. Dia juga tidak pernah bergaul lagi dengan orang-orang lain yang umat lain yang beragama Katolik. Maka dia sudah semacam menutup hubungan. Tetapi ternyata dia dulu seorang polisi, dan dia mempunyai teman beberapa polisi yang juga Katolik. Maka ketika sudah pensiun, sudah tua, kadang masih sering komunikasi. Dan yang kemudian membuat dia minta dimakamkan secara Katolik lagi, karena hatinya itu seakan-akan merasakan masih percaya kepada Yesus, pada jaminan keselamatannya. Maka beberapa saat sebelum meninggal, 1-2 minggu sebelum meninggal, dia ketika ditengok teman polisi yang Katolik, dia menceritakan, nanti kalau saya meninggal, Tuhan memanggil saya minta dimakamkan secara Katolik. Dan
ternyata istri dan anak-anaknya yang bukan Katolik juga menyetujuinya. Istri dan anak-anaknya menceritakan bahwa suaminya dan bapaknya ini ada kerinduan untuk masuk ke gereja, tetapi dia merasakan tidak pantas karena sudah bercerai dengan istri yang pertama dulu. Maka kemudian dia tidak pernah muncul. Kemudian polisi yang Katolik itu melaporkan kepada saya, dan saya pun akhirnya memberkati jenazah itu di rumahnya. Bahkan masyarakat juga banyak hadir untuk melayat. Mereka juga tidak Katolik tetapi bisa memahami semuanya. Dan itu kemudian akhirnya upacaranya dengan Katolik, dengan dipeti, dan akhirnya dimakamkan, semuanya serba lancar. Masyarakat di sekitar, tetangga, RT, RW juga menerima dengan baik. Apa? Karena itu memang pesan dari Bapak itu. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin ini yang dikatakan oleh Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Dan siapa saja yang diberikan Bapa kepadaku, tidak ada satupun yang hilang. Semuanya akan kubangkitkan. Maka masalah keselamatan setelah orang dipanggil Tuhan, biar Tuhan yang memikirkan. Tetapi kita yang di dunia mendoakan supaya keluarganya, supaya masyarakat, supaya orang-orang di sekitarnya, sanak saudara yang ditinggalkan juga merasa ikhlas, merasakan semua terpenuhi pesan-pesan orang yang mau meninggal. Tetapi tentu saja ketika kita percaya akan belas kasih Tuhan, maka Tuhan pun akan memberikan keselamatan kekal bagi dia yang sudah meninggal dan minta semua dimakamkan sesuai dengan penghayatan imannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita perlu mendalami terus roti hidup itu, agar roti hidup itu menjadi makanan kita, yaitu Yesus sendiri. Roti hidup, roti yang menghidupi jiwa kita, yaitu semangat untuk selalu berpengharapan dan cinta kasih di dalam kehidupan sehari-hari. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.